Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti air yang ditahan bendungan, tidak deras, tidak juga berhenti. Faris kembali pada rutinitasnya, mengukur lahan, merapikan gambar, berdiskusi dengan para tukang bangunan. Segalanya tampak biasa, seolah hidup tidak sedang menunggu apapun, padahal di dalam dadanya ada sebuah keputusan besar yang masih menggantung pada jawaban manusia, dan tentu saja pada ketetapan Allah. Ia sengaja membatasi diri. Tidak ada pesan yang ia kirimkan, tidak ada titip salam, tidak ada upaya iseng sekadar untuk menanyakan kabar. Bukan karena ia tidak ingin, melainkan karena ia sadar sepenuhnya menunggu juga adalah bagian dari adab. Di sela-sela pekerjaannya, Faris sering sekali teringat kalimat yang diucapkan Safira tempo hari. Luka yang paling lama sembuh adalah luka dari niat yang setengah-setengah. Kalimat itu seolah menjadi pagar yang kokoh, menjaga langkahnya agar tidak tergelincir oleh rasa ingin tahu yang berlebihan atau rasa ingin memastikan yang tak perlu. Jika ini memang benar jodohku, batinnya, Allah tidak akan butuh aku melanggar acara Nia untuk mengabulkannya. Sementara itu, Safira pun menjalani hari-hari Nia dengan irama yang sama, namun dengan beban yang berbeda. Ia tetap mengajar dengan penuh semangat, tetap tersenyum tulus pada anak-anak didiknya, dan tetap menyusun program dengan rapi seperti biasa. Namun, setiap malam, ketika suara bising kota mulai mereda, ia kembali harus berhadapan dengan sunyi yang jauh lebih jujur. Ibunya belum memberi jawaban apapun, ayahnya pun masih diam 1000 bahasa. Bukan menolak, kata ibunya suatu malam, mencoba menenangkan. Ayah dan ibu hanya ingin memastikan. Safira mengangguk. Ia paham, terlalu paham. Bahkan, ia tidak ingin menjadi perempuan yang tergesa-gesa dalam menerima, tapi juga tidak ingin menjadi perempuan yang menutup pintu tanpa alasan yang jelas. Dalam doanya ia berbisik, "Ya Allah, jika ini baik, dekatkanlah keputusan kami pada ridhamu. Namun jika tidak, jangan biarkan harapan ini tumbuh terlalu dalam di hati hamba." Ujian dalam penantian ini tidak datang dalam bentuk yang keras dan menyakitkan. Ia datang dengan lembut, dan justru karena itulah ia jauh lebih berbahaya. Suatu sore, Faris bertemu kembali dengan Aisyah di sebuah acara sosial. Pertemuan itu sama sekali tidak disengaja. Mereka hanya saling menyapa canggung. Lalu, karena kebetulan duduk di meja yang sama, "Aku dengar keluargamu sudah datang melamar seseorang," kata Aisyah pelan, tanpa nada menuduh sedikitpun. Faris terkejut. "Maaf, aku tidak tahu kalau kabar itu sampai ke kamu." Aisyah tersenyum kecil, senyum yang menyimpan banyak makna. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin jujur." Aku sempat berharap kalimat itu terasa menekan dada Faris. Ia tahu kejujuran Aisyah ini bukan untuk mengikatnya, tapi justru untuk menutup pintu di antara mereka dengan baik-baik. "Aku sangat menghargai kamu," langhut Aisyah, suaranya tetap tenang. "Tapi aku juga tidak ingin menunggu seorang lelaki yang hatinya sudah condong ke arah lain." Faris hanya bisa menunduk. "Terima kasih sudah mengerti." Aisyah kemudian berdiri dari kursinya. "Semoga kamu mendapatkan ketenangan." Kalimat itu begitu sederhana, tapi dari sana Faris merasakan satu hal. Allah sedang menyelamatkan banyak hati sekaligus. Bukan hanya hatinya atau hati Safira, tapi juga hati Aisyah. Di sisi lain kota, Safira menerima sebuah kabar yang membuat dadanya terasa sesak. Seorang kerabat datang ke rumahnya dan membawa sebuah cerita. Faris pernah dekat dengan perempuan lain, pernah hampir dijodohkan, pernah ragu dalam menentukan pilihan. Safira mendengarkan semua cerita itu tanpa memotong sekalipun. Setelah cerita itu selesai, ia hanya berkata singkat, "Terima kasih informasinya." Namun malam itu, ia menangis dalam sunyi kamarnya. Bukan karena cemburu, bukan pula karena takut bersaing. Ia menangis karena tiba-tiba sadar, mengenal seseorang sebelum menikah memang akan selalu penuh dengan celah dan ketidakpastian. "Ya Allah," isaknya tertahan dalam sujud, "aku tidak pernah meminta seorang lelaki yang tanpa masa lalu. Aku hanya meminta seorang lelaki yang tidak akan membawa masa lalunya ke masa depanku." Ia bangkit dari sajadah dengan mata yang masih merah, tapi tekad di hatinya terasa utuh kembali. Beberapa hari kemudian, ayah Safira memanggilnya untuk berbicara. "Kami sudah berbicara dengan keluarga Nak Faris," kata ayahnya dengan nada serius. Safira duduk tegak di hadapan ayahnya. Tangannya terasa dingin, jantungnya berdebar kencang. "Ada satu hal yang ingin ayah pastikan kepadamu," lanjut ayahnya. "Apakah kamu siap jika proses ini
berjalan lambat. Tidak akan ada komunikasi di antara kalian. Tidak ada janji apapun selain niat baik yang sudah disampaikan. Tanpa ragu sedikit pun, Safira mengangguk mantap. Saya siap ayah. Ayahnya menatapnya lama, seolah mencari keraguan di mata putrinya. Lalu, dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, "Karena lelaki yang datang dengan adab, harus kita jawab dengan adab pula." Safira menunduk, dadanya terasa begitu lapang. Bukan karena sudah mendapat jawaban, tapi karena ia tahu arah penantian ini sudah berada di jalan yang benar. Malam itu, Faris duduk lama di masjid setelah salat Isya. Teungku Rozi, gurunya, duduk di sampingnya dalam diam. Menunggu itu berat, kata Teungku Razi memecah keheningan. Iya, Teungku, jawab Faris pelan. Tapi melanggar ecorania pasti akan terasa jauh lebih berat. Teungku Razi tersenyum. Kamu sudah belajar satu hal yang sangat penting, Faris. Apa itu, Teungku? Bahwa cinta yang benar tidak akan membuatmu gelisah untuk berbuat dosa, jawab Teungku Razi. Sebaliknya, ia justru membuatmu tenang untuk bersabar. Faris menunduk, meresapi setiap kata itu. Di dalam dadanya ada rasa takut yang perlahan mulai berubah menjadi sebuah keyakinan. Dalam doanya malam itu, Faris memasrahkan segalanya. Ya Allah, jika jawabanmu adalah iya, kuatkanlah aku untuk menjemputnya dengan penuh amanah. Tapi jika jawabanmu adalah tidak, lapangkanlah dadaku agar aku tidak pernah menyalahkanmu. Karena aku tahu, apapun ketetapanmu, engkau selalu lebih tahu cara terbaik untuk menjaga hambimu. Di kejauhan, hujan kembali turun membasahi bumi. Dan di antara rintiknya yang menenangkan, dua hati sedang belajar satu pelajaran yang sama, bahwa menunggu dengan menjaga adalah bentuk cinta yang paling jujur. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa.